Saya ingin bicara tentang kuasa pujian yang mengubahkan. Oke, banyak orang Kristen nggak sadar tentang kuasa yang ada dalam pujian. Karena itu, banyak orang Kristen bukan memuji, tapi sekedar menyanyi. Sekedar menyanyikan lagu. Ya, tapi menyanyi beda sama memuji. Memuji itu ada satu tindakan puji-pujian dari hati yang meluap, yang sampai sama Tuhan. Itu pujian. Kalau cuma nyanyi lagu, orang nggak percaya Yesus pun bisa nyanyi lagu rohani loh. Tapi bukan berarti itu memuji, menyembah. No, itu beda sama sekali. Ya, ketika saudara tahu bagaimana memuji, maka dalam hidupmu kuasa dalam pujian itu akan dimanifestasikan dengan dahsyat. Ya, saya mau bagikan sekarang the power of praise. Nomor 1, pujian membuka pintu berkat. Ya, tahukah Anda? Anda memuji itu bukan ngasal. Tapi waktu Anda memuji, pujian itu membuka pintu berkat atas hidup saudara. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Anda mau masuk ke pintu gerbang, ke pelatarannya Tuhan. Dan saya tahu di balik pintu itu so much blessings. Oke, masuknya dengan apa? Ucapan syukur. Masuknya dengan puji-pujian. Dan Abraham tahu banget tentang hal ini. Karena itu dalam situasi yang susah pun, dia membuka kesusahan itu supaya bisa masuk pada kemudahan melalui pujian. Roma 4 ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Kalimat terakhir perhatikan ya. Dan ia memuliakan Allah. Coba Anda renungkan. Saat kandungan istrinya tertutup, ia memuliakan Allah. Saat mereka sudah berjuang, berusaha, berdoa, tapi tidak juga mempunyai anak, tapi ia memuliakan Allah. Dan ada kuasa yang besar di dalam memuliakan Allah. Memuji Allah. Itu membuka pintu berkat. Itu membuka kandungan Sarah. Sehingga akhirnya mereka menerima janji Tuhan yang besar itu. Isa, anak perjanjian, dikaruniakan kepada mereka. Anda harus tahu, that is the power of praise. Itu kuasa memuliakan Tuhan. Saat pintu tertutup, muliakan Tuhan. Pujilah Tuhan. Engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Pintu-pintu itu terbuka. Nomor 2. Pujian adalah perjanjian untuk mengalami terobosan. Banyak orang nggak ngerti ini. Ya, sehingga akhirnya hidupnya nggak pernah mengalami breakthrough. Anda harus belajar dari Paulus dan Silas. Ketika mereka di penjara, coba lihat saudaraku, apa yang mereka lakukan? Mengeluhkah? Proteskah? Menggerutukah? Nggak ada jalan keluar. Nggak ada terobosan buat yang seperti itu. Tapi para narapidana yang lain mendengarkan di saat tangan Paulus dan Silas sedang diborgol, di saat mereka sedang tidak berkutik, tidak berdaya, mengalami kesusahan yang besar. Tapi mulutku penuh dengan pujian. Mereka memuji Tuhan di penjara loh. Mereka memuji Tuhan di situ. Kuasa Tuhan bertindak. Dan tiba-tiba kelepasan besar terjadi. Mereka mengalami mujizat pembebasan. Karena the power of praise. Penjara apa yang saat ini mengurung saudara? Belenggu apa yang mengikat saudara? Pakai kuasa pujian, maka penjara itu akan terbuka, maka belenggu akan terlepas, maka terobosan dan pembebasan akan alami dalam hidup saudara. Doa saya, kalau itu belenggu hutang,
Anda mengalami kemerdekaan yang sejati. Kalau itu belenggu dosa, Anda mengalami kelepasan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Oleh kuasa pujian. Makanya Anda nggak boleh melewatin tuh momen pujian di dalam ibadah. Asal bukan sekedar menyanyi loh ya, benar-benar memuji loh. Anda akan mengaktifkan kuasa itu bertindak di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, pujian mengundang hadirat Allah. Dan Daud ngerti ini. Karena itu dia punya gaya hidup untuk memuji Tuhan. Karena itu dia selalu menikmati kehadiran Tuhan yang istimewa. Dan karena Tuhan selalu bersama dengan dia, maka Alkitab itu nggak bisa salah. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Dalam hidup Daud, dia tidak terkalahkan. Musuhnya siapapun, dimanapun, medan bagaimanapun, Daud menang. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan. Karena Tuhan bersama Daud. Kenapa Tuhan suka sekali bersama Daud? Sederhana. Karena Daud suka memuji-muji Tuhan. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. That is the power of praise. Jadi sadarilah, Anda memuji itu nggak ngasal loh. Ada something yang powerful di situ. Yang keempat, pujian memperbesar pengurapan. Anointing itu akan diperbesar melalui pujian. Mazmur 92 ayat 11. Tetapi tandukku meninggi seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Nah, Anda lihat dalam hidup Daud. Daud itu mengalami upgrade anointing, upgrade pengurapan. Ya, dia diurapi sebagai raja. Dia diurapi sebagai imam. Dia diurapi sebagai nabi. Ya sederhana. The power of praise. Kuasa dalam pujian. Daud ini seorang pemuji. Hatinya, lifestyle-nya, gaya hidupnya itu memuji Tuhan. Karena itu anointing-nya terus di-upgrade. Doa saya, anointing dalam hidupmu semakin akan membesar. Semakin akan dilipat gandakan oleh kuasa pujian. Yang kelima, pujian mengubah atmosfer dan membawa mujizat. Anda masih ingat nggak saat bangsa Israel berjalan mengelilingi tembok Yeriko itu? Di momen final yang menentukan, mereka bersorak-sorai kemenangan. Mereka memuji-muji Allah. Dan di titik itu, atmosfer berubah total. Mujizat itu terjadi, tembok besar itu roboh. Dan kemenangan mereka alami. Mungkin saat ini dalam keluargamu ada atmosfer yang gelap. Dalam pekerjaan saudara, dalam karir saudara mungkin ada awan gelap yang menghalangi. Tapi awan gelap itu bisa engkau usir loh. Dengan apa? Pujian. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Sementara engkau memuji, Allah akan bangkit. Musuh-musuhnya akan diserahkan. Oke. Yang keenam, pujian menarik perlindungan Tuhan. Ya, Anda bisa baca dalam Alkitab, Yosafat itu menghadapi ancaman berulang kali. Tapi di situ dia belajar memuji Tuhan. Dan sementara dia memuji Tuhan, Allah yang berperang bagi dia. Dan Allah yang menjaga, memagari dengan tembok perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun juga. Sehingga aman. Yosafat dan bangsanya aman dalam lindungan Tuhan. Kenapa? Ada kuasa pujian. Kalau di rumah saudara, mezbah doa, ada puji-pujian. Di rumah saudara ada puji-pujian. Ketahuilah, ada tembok perlindungan Tuhan di rumah saudara. Atas hidup saudara, mengelilingi keluarga saudara. Kalau gereja kita menjadi pusat puji-pujian, maka akan ada penjagaan malaikat surgawi untuk memastikan semua panah berapi si jahat digagalkan, dipatahkan, dan kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Yang ketujuh, pujian menghapus rintangan dan membuka jalan. Saya bacakan. Yesaya 45 ayat 2. Akulah yang akan berjalan di depanmu dan meratakan gunung-gunung
Aku akan memecahkan pintu-pintu terbaga dan mematahkan palang-palang besi. Ayat ini menarik sekali buat saya. Meratakan gunung-gunung. Ada di antara saudara yang halangan di depanmu itu bukan cuma sekedar kerikil. Oke, bukan cuma sekedar kayak zebra cross gitu, ya kayak gundukan kecil. No. Tapi itu gunung yang besar. Tahu nggak saudara, ketika masalahmu segede gaban gitu, ya, belajar memuji Tuhan. Tuhan yang meratakan gunung-gunung masalah. Bahkan kalau yang menghalangi saudara adalah pintu tembaga dan palang besi. Zaman itu harusnya nggak bisa ditembus ya. Tapi oleh kuasa pujian palang besi hancur, pintu tembaga remuk. Karena ada kuasa yang besar di dalam puji-pujian. Oke, karena itu saya ajak saudara, kobarkan gaya hidup memuji. Memuji bukan sekedar menari, memuji bukan sekedar menyanyi, memuji bukan sekedar kita lakukan aktivitas di gereja, tapi memuji itu hati kita sama Tuhan meluap dengan pujian. Memuji Tuhan itu adalah gaya hidup. Karena itu mari kita belajar mengobarkan gaya hidup pemuji di dalam kehidupan sehari-hari. Gimana? Yang pertama, pahami bahwa pujian adalah pilihan, bukan perasaan. Ini penting. Banyak orang nggak sadar tentang hal ini. Banyak orang kalau mood, kalau perasaannya lagi happy, oke, memuji. Tapi nggak mood, ya diam aja. Salah. Pujian itu di saat engkau merasa paling down. Tapi hatimu ngambil keputusan tetap menaikkan pujian. Itu menyentuh hati Tuhan. Saya bacain ya. Habakuk 3 ayat 17-18 ditulis begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, dan seterusnya, Anda bisa baca lengkap itu nanti, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Ini indah saudaraku. Jadi memuji Tuhan bukan saat ordernya banyak. Memuji Tuhan bukan sekedar ketika dapat mobil yang baru. Memuji Tuhan bukan sekedar waktu ganti handphone yang baru. Tapi saat diputus pacar, saat kena PHK, saat rumah warisan keluarga diambil, saat kehilangan yang sangat menyakitkan. Namun aku tetap bersorak-sorak, selalu memuji-muji Tuhan yang menyelamatkan aku. That is praise. Itu pujian yang sejati. Dan seperti itu seharusnya kita memuji Tuhan. Bukan perasaan, tapi pilihan. Oke. Yang kedua, jadikan pujian sebagai rutinitas harian. Tadi saya katakan sama saudara, Daud itu 7 kali sehari memuji Tuhan. Gimana kalau Anda dan saya waktu bangun tidur awali selalu dengan pujian? Oke, sepanjang hari di dalam aktivitas saudara, ayo kita memuji Tuhan. Jadi ini bukan sesuatu yang pas ingat. No. Tapi ini sesuatu yang memang consistently kita masukkan dalam rutin kegiatan sehari-hari kita. Ya, mulai ya, kita kobarkan ya gaya hidup pemuji ini. Yang ketiga, bangun hati yang peka akan kebaikan Tuhan. Ini Alkitab yang ngomong loh, Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi Daud itu dengan sengaja mengobarkan tuh hati yang memuji dengan cara apa? Jangan lupakan loh kebaikan Tuhan. Kamu ada sebagaimana kamu ada sekarang. Itu kebaikan Tuhan loh. Kalau ingat itu memuji Tuhan. Kamu harusnya kecelakaan, ditolong Tuhan loh, diluputkan Tuhan. Memuji Tuhan lagi. Harusnya habis, tapi Tuhan yang menyelamatkan loh. Harusnya hancur, Tuhan yang menolong, Tuhan menyembuhkan. Kalau kita nggak lupa kebaikan Tuhan, kita ingat terus kebaikan Tuhan, hati ini akan meluap dengan pujian. Kita akan ngomong, thank you Jesus.
You are good. Tuhan kau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan baik. Super baik dalam hidupku. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita ingatnya kejelekan manusia. Tapi gampang lupa dengan kebaikan Tuhan. Nah, ayo mulai hari ini. Ya, ingat-ingat kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Yang keempat, gunakan musik dan lagu untuk membantu saudara memuji Tuhan. Efesus 5 ayat 19, berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi ternyata ada kidung pujian, ada mazmur, ada nyanyian rohani, ada alat musik dan lain sebagainya. Itu membantu kita. Kayak saya, dalam kehidupan saya sehari-hari, saya juga suka untuk ngeplay lagu penyembahan, lagu pujian. Dan itu beda ya, kalau yang kita play lagu yang lain, itu kayak biasa saja, indah sih, tapi biasa saja, instrumen biasa saja. Tapi begitu itu ada lagu pujian, penyembahan, ada nyawanya tuh saudara, ada spiritnya, ada rohnya, itu yang mengobarkan hati kita untuk kita mulai mengangkat, mulai menyembah, atau di hati kita sambil kita aktivitas bekerja, tapi ada musik yang mengobarkan roh kita ini untuk terus connect sama Tuhan dan memuji Tuhan. Oke, itu penting loh dalam mengobarkan gaya hidup memuji. Dan yang terakhir, yang kelima, libatkan pujian dalam setiap aktivitas. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan sekedar meeting, tapi meetingnya dalam nama Yesus. Dalam meeting itu perkataannya puji Tuhan. Wah, Tuhan lo ajaib lo. Wah, kemarin Tuhan ngerjain ini dalam hidupku. Dahsyat ya Tuhan. Nah, Anda meetingnya dalam nama Yesus untuk memuji Tuhan. Anda olahraga kah? Anda aktivitas apapun sehari-hari, biasakan mulut ini ngomong perkataan yang sama pun, tapi perkataannya itu kita arahkan untuk memuji Tuhan. Saya yakin sementara kita mengobarkan gaya hidup pemuji ini, maka the power of praise, kuasa pujian akan dimanifestasikan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Salam keluarga Allah, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.